Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman saya yang berjudul sumber-sumber ajaran Islam. Di dalam sumber-sumber ajaran Islam dibagi menjadi beberapa bagian, yakni diantaranya ialah Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah atau yang disebut dengan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap-tahap dalam bahasa Arab, berisi tentang pedoman hidup bagi umat Islam. Sedangkan hadis sendiri ialah segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau yang disebut dengan takrir dari Rasulullah SAW, merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Dan dari metode ajaran Islam ada ijma, ada qiyas, ada urf. Ijma itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid atau ahli ijtihad dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Fungsi dari ijma ialah menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dan yang kedua ialah qiyas. Qiyas adalah menganalogikan atau membandingkan suatu masalah baru yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan illat atau sebab atau alasan hukum di antara keduanya. Dan yang ketiga urf. Urf adalah kebiasaan atau praktek yang berlaku dan diterima secara umum oleh masyarakat di suatu tempat atau dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir ialah istishab dan istishhan. Apa itu istishab? Istishab ialah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada di masa lalu atau keadaan semula sampai ada dalil lain yang mengubah atau membatalkannya. Dengan kata lain, mempertahankan status hukum yang sudah ada sampai ada bukti yang jelas untuk mengubahnya. Dan istishhan. Apa itu istishhan? Istishhan ialah mengalihkan hukum dari satu ketentuan ke ketentuan lainnya karena ada alasan yang lebih kuat yang menuntut perubahan tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.